Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya yang sudah tekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 477. Aku tidak ingin Raja Naga datang. Apakah itu sakit? Bersabarlah. Tidak sakit, maaf. Aku menggunakan terlalu banyak tenaga. Bagus, luka terakhir masih ada. Sui Muhan dengan hati-hati membantu mengobati lukanya. Dan setelah menyelesaikan luka terakhir, dia merasa seperti baru saja menjalani olahraga berat, dengan keringat di sekujur tubuh dan wajahnya. Untuk menyelamatkan Ji Fei dari rasa sakit, dia sangat waspada dan memusatkan seluruh perhatiannya. Ji Fei tidak bisa melihat ekspresi Sui Muhan, dan teringat ketika tangannya dengan lembut menyentuh tubuhnya barusan. Kelembutan seperti cinta ibu benar-benar berbeda dari sentuhan Li Ruoxi. Itu adalah gaya yang berbeda. Tiba-tiba ada keheningan di ruangan itu, sedikit canggung. Saya mendengar apa yang dikatakan Sui Yao, dan saya datang ke sini tepat setelah saya mengetahuinya. Sui Muhan berinisiatif untuk mengatakan mengapa dia datang, memecah kesunyian. Yah, gadis kecil ini. Meskipun dia tidak diperbolehkan mengatakan apapun yang dia inginkan, dia tetap menjadi trompet kecil. Ji Fei menyalahkan sambil tersenyum. Hal yang sama berlaku untukmu. Kamu tidak mengatakan apapun tentang cedera serius itu. Bukankah akan membuatmu khawatir jika tidak pulang? Setelah Sui Muhan selesai berbicara, dia merasa telah mengatakannya, dan wajahnya langsung menjadi malu dan bahkan lebih menawan. Itu hanya luka kecil, tidak masalah, ngomong-ngomong, bawakan aku kertas dan pena. Sui Muhan tidak mengerti maksud Ji Fei, jadi dia segera membawanya. Ji Fei menuliskan resepnya dan berkata, "Maaf, pergi ke apotek dan ambil obat-obatan ini. Proseskan untuk saya dan kirimkan kepada Anda." Sui Muhan melihat bahwa obat-obatan yang ditulis oleh Ji Fei sangat umum. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan buru-buru pergi membawa resepnya. Setelah menenangkan diri, Ji Fei juga mendapatkan kembali kedamaian batinnya. Dia sengaja mengirim Sui Muhan pergi, dan di saat yang sama, dia sangat membutuhkan obat untuk pulih dengan cepat. Mengingat seluruh proses kemunculan Qing Chang, dia tiba-tiba menyadari bahwa Qing Chang seperti keberadaan misterius baginya, dan dia tidak bisa merasakan nafasnya sama sekali. Saya belum pernah bertemu orang di dunia ini yang bisa membuat diri saya tidak bisa merasakan nafas. Dan kemudian ketika saya berpikir untuk bertanya kepada Qing Chang apakah dia diutus oleh Zhou Fenghua, ekspresi rumit di wajahnya sepenuhnya membuktikan bahwa dia diutus oleh Zhou Fenghua. Jika itu benar-benar keluarga Zhou, jika ada yang begitu mesum, sepertinya tekanan yang harus saya hadapi sungguh besar. Sisi lain, maksudmu Qing Chang pergi untuk membunuh Ji Fei? Zhou Fenghua mengeluarkan suara kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di telepon. Ini adalah suara yang belum pernah didengar Zhou Tianfang selama bertahun-tahun. Ya, aku melepaskan Qing Chang. Kuharap kali ini dia membunuh Ji Fei dan bisa mengakhiri hubungannya denganmu sepenuhnya. Dia juga sangat kesakitan selama 15 tahun terakhir. Zhou Tianfang merasa rumit di hatinya ketika memikirkan penampilan Qing Chang. Qing Chang, haha. Zhou Fenghua tiba-tiba tertawa. Jika Ji Guanghui dan Zhao Mengchen tahu bahwa putra mereka akan mati di tangan Qing Chang 15 tahun kemudian, mereka pasti akan sangat bahagia, dan mereka pasti akan terbangun dengan kebencian di bawah Jiuquan. Ketidakberdayaan melintas di wajah Zhou Tianfang, dan dia sedikit tidak berdaya atas kegilaan Zhou Fenghua. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Tunggu sebentar, maksudmu setelah ini?
King Chang tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Zhou kita, kan? Ya, King Chang, dia seharusnya memiliki nyawanya sendiri. Setelah Zhou Tianfang selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Zhou Fenghua mendengarkan bunyi bip di telepon, dan tiba-tiba ada kilatan cahaya di matanya. King Chang, aku harus membiarkanmu terus membantuku dan terus dimanfaatkan olehku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ji Fei, kamu beruntung mati di tangan King Chang. Tidak banyak orang yang bisa membuatnya mengambil tindakan. Ji Guanghui, kamu menolakku. Aku menolak King Chang. King Chang membunuh seluruh keluargamu. Sungguh pembunuhan berantai yang hebat. Haha, Zhou Fenghua tertawa sedih, tetapi ada kesedihan dalam suaranya, bahkan air mata. Di bangsal, Sui Muhan berjongkok di depan ranjang rumah sakit Ji Fei, mengambil obat dengan sesendok, meniupnya hingga dingin, dan memasukkannya ke dalam mulut Ji Fei. Ji Fei awalnya ingin meminumnya sendiri, tetapi Sui Muhan tidak mengizinkannya. Sedangkan untuk duduk, dia tidak melakukannya. Sekarang dia harus bergegas dan pulih dari cederanya. Apa yang kamu pikirkan? Sui Muhan melihat Ji Fei menatap lurus ke leher putihnya, tampak kesurupan, dan bertanya dengan pipi memerah. Ji Fei terbangun dan memalingkan muka, hanya untuk menyadari bahwa dia bisa melihat pemandangan indah dari sudut ini. Dia tersenyum canggung dan berkata, "Tidak apa-apa, saya sedang memikirkan bagaimana memulihkan lukanya dalam 3 hari." Apakah ini tidak mungkin? Sui Muhan memikirkan luka di punggungnya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Ji Fei tahu bahwa King Chang telah memberinya batas waktu maksimum. Jika tidak berjalan dengan baik, itu masalah Anda sendiri. Setelah minum obat nanti, belikan aku 1 set pakaian olahraga dan sepasang sepatu kets. Pakaiannya harus lebih longgar dan punggung harus bisa bernapas. Ji Fei, apakah ada yang salah denganmu? Sui Muhan bertanya dengan sangat sensitif dan waspada. Tidak apa-apa. Bantulah aku dan jangan biarkan Ruo Si mengetahuinya. Ji Fei, apa yang terjadi? Ekspresi menawan di wajah Sui Muhan menjadi semakin intens karena kegelisahannya. Ji Fei tidak berdaya. Temanku ditangkap. Siapa? Sui Muhan langsung bertanya dengan cemas. Phoenix dan Qi Yuan. Ekspresi Sui Muhan tiba-tiba berubah. Dia tahu kemampuan Qi Yuan dan yang lainnya diculik, dan para penculik dengan mudah ditundukkan oleh mereka. Sekarang setelah mereka ditangkap, seberapa kuatkah pihak lain itu? Ji Fei, bisakah kamu melakukan ini? Sui Muhan memikirkan tentang cedera Ji Fei dan bertanya dengan prihatin. Ji Fei berpura-pura tersenyum santai dan berkata, "Jangan khawatir, ini hanya luka dangkal. Itu jauh dari hatiku. Aku membantumu membeli pakaian. Jika Ruosi mengetahuinya, dia akan sangat membenciku. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini." Sui Muhan tidak ingin Ji Fei mengambil risiko. "Kalau kamu yang ditangkap sekarang, aku juga akan pergi." Ji Fei berkata dengan tekad di matanya, "Mengapa? Karena kalian semua adalah temanku. Ji Fei, aku tidak bisa membiarkan kalian semua berada dalam bahaya." "Ji Fei, kamu sangat bodoh," kata Sui Muhan dengan suara tercekat. "Ingat, usahakan punggungmu tetap bisa bernapas." Jadi begitu, Sui Muhan meletakkan mangkuk obat dan segera pergi. Perlahan kekuatan obatnya meningkat, dan Ji Fei tertidur. Sekarang, di bawah pohon besar di puncak tebing Wangfu, Qi Yuan dan Feng Feng sedang duduk di tanah, tidak diikat, tetapi tidak bisa bergerak, apalagi lari menyelamatkan diri. Qi Yuan baru saja tiba di kota Ningjiang ketika King Chang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia tidak memperhatikan pada awalnya dan ingin menyerang King Chang,
Tetapi dia bahkan tidak melihat bagaimana King Chang mengambil tindakan dan ditangkap oleh King Chang di tangan. Saat Phoenix diam-diam melindungi Li Ruoxi, King Chang sepertinya jatuh dari langit dan langsung menariknya keluar dari mobil. Kedua orang di sini tidak dapat bergerak atau berbicara. Mereka hanya dapat berkomunikasi dengan mata dengan saling menatap. 3 hari kemudian, Ji Fei datang dan mengalahkanku. Kamu hidup, jika kamu tidak bisa menang, kamu mati. Suara King Chang terdengar di telinga kedua orang itu. Kedua orang itu langsung menangis. Bahkan jika Raja Naga mengetahui tentang kematian, itu pasti akan datang. Tapi, mereka tidak ingin Raja Naga datang. Bab 478 King Chang yang aneh. Pagi hari ketiga, Ji Fei menemukan alasan dan segera menelepon Sui Muhan setelah mengirim Li Ruoxi pergi. Dia segera datang dan memberikan Ji Fei pakaian olahraga yang telah dia persiapkan. Ji Fei melihat lubang kecil terpotong pada pakaian olahraga Hao Hao, dan menatap Sui Muhan dengan mata penuh rasa terima kasih, yang cukup perhatian. Berbaliklah dan biarkan aku melihat lukamu. Sui Muhan tersenyum dan mengangguk pada Ji Fei dan berkata dengan lembut. Ji Fei tidak menghindar dan langsung berbalik. Sui Muhan melihat luka merah muda yang baru saja sembuh. Selembut kulit bayi, dan sepertinya bisa pecah dengan sedikit sentuhan, dan ada kekhawatiran di matanya. Khawatir bertanya, apakah tidak ada jalan lain? Tidak apa-apa, jangan bilang pada Ruoxi. Ji Fei segera mengenakan pakaiannya. Saat Sui Muhan melihat Ji Fei yang berpakaian lengkap, dia tiba-tiba merasa seperti akan kehilangan sesuatu yang berharga. Ji Fei, kamu harus kembali hidup-hidup, banyak orang yang peduli padamu. Lingkaran mata berwarna merah, Ji Fei terkejut dan melihat ibu tunggal yang dewasa ini, dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Akhirnya dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya akan menjatuhkannya dengan satu pukulan, lalu mengangkatnya dan melemparkannya langsung ke laut untuk memberi makan penyu. Puff! Sui Muhan terhibur dengan kata-kata dan ekspresi Ji Fei. Selamat tinggal. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di tubuh Sui Muhan. Sui Muhan masih ingin berbicara, tetapi tubuhnya melunak dan dia perlahan terjatuh. Ji Fei menangkapnya dan menaruhnya di tempat tidur. Dia tidak ingin Sui Muhan tidak mampu menahan tekanan dan memberitahu Li Ruoxi pada akhirnya, dan dia tidak ingin Li Ruoxi khawatir. Ji Fei naik taksi dan bergegas ke tebing Wangfu. Saat ini masih musim panas di kota Ninghai. Meski matahari baru saja terbit di pagi hari, namun sinarnya menggantung di cakrawala seperti lentera merah besar. Sinarnya menyinari tubuh manusia, membuatnya panas. Meski pakaian olahraganya telah dimodifikasi dengan sangat baik oleh Sui Muhan dan sangat menyerap keringat, Ji Fei masih terasa sangat panas dan lukanya sedikit nyeri. Memasuki hutan, ia berjalan langsung menuju puncak tebing. Dia berkeringat dengan cepat, dan keringat membasahi lukanya dan menyebabkan rasa sakit. Melepas pakaianku, pohon-pohon itu menggores tubuhku, sama sakitnya. Ji Fei mengertakkan gigi dan berjalan sepanjang jalan, menderita. Saat ini, Feng Huang dan Qiyuan telah kelaparan selama 3 hari. Meskipun mereka dalam keadaan bersemangat, bibir mereka pecah-pecah dan tubuh mereka jelas jauh lebih lemah. King Chang, sebaliknya, duduk di sana selama 3 hari tanpa makan atau minum. Ketahanan dan ketahanan King Chang membuat mereka berdua semakin takut padanya dan khawatir dengan kedatangan Ji Fei. Pada saat ini, King Chang tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke bawah gunung. Feng Huang dan Qiyuan menoleh dengan cepat. 5 menit kemudian, mereka melihat Ji Fei berjalan dengan keringat di wajahnya.
Apalagi melihat keringat menunjukkan tubuh Ji Fei belum pulih sama sekali. Raja Naga, jangan datang untuk menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyesal mati. Kedua orang itu menangis dan berteriak dengan cepat. Ketika Ji Fei melihat mereka berdua selamat, dia benar-benar lega. Dia masih mengenali Qing Chang dan sangat bisa dipercaya. Aku di sini. Kamu boleh melepaskan mereka. Ji Fei memandang Qing Chang dan bertanya. Qing Chang tidak berkata apa-apa. Ji Fei berjalan langsung menuju Feng Huang dan Qi Yuan. Bisakah kamu pergi? Kedua pria itu menggelengkan kepala. Kita tidak bisa bergerak sekarang. Ji Fei menyentuh tubuh kedua orang itu dan menemukan bahwa seni bela diri mereka sebenarnya terkunci. Qi dan darah tidak mengalir lancar, dan tubuh tidak dapat bergerak. Saya bisa membantu menyelesaikannya sekarang, tapi butuh banyak tenaga. Memikirkan pertempuran yang menentukan, tolong bersabarlah sebentar lagi. Kedua orang itu melihat maksud Ji Fei dan segera mengangguk, kami baik-baik saja. Ji Fei menatap Qing Chang. Apakah kamu ingin memulainya sekarang? Buka dulu bajumu dan biarkan keringatnya mengering sebelum kita melakukan apapun. Aku tidak ingin orang mengatakan aku mengganggumu. Qing Chang menutup matanya rapat-rapat dan berbicara dengan tenang. Ji Fei sekali lagi dikejutkan dengan kelakuan Qing Chang, yang sama sekali bukan kelakuan orang biasa. Dia tidak ragu-ragu dan melepas baju dan celananya, hanya menyisakan sepasang celana dalam yang berdiri di sana. Angin pegunungan bertiup sangat sejuk, ketika Feng Huang dan Qi Yuan melihat luka di punggung Ji Fei baru saja membesar. Mereka juga mengkhawatirkannya. 5 menit kemudian, Ji Fei mengenakan pakaiannya dan memandang Qing Chang. Jika tidak ada yang lain, ayo kita mulai. Qing Chang memandang Ji Fei. Tatapan kompleks muncul di matanya. Tahukah kamu mengapa aku memilih tempat ini? Mengapa, 15 tahun yang lalu, aku menjatuhkan ayahmu dari tebing dari sini, dan ibumu melompat dari tebing di sini. Apa? Bukankah mereka melompat dari gedung? Ji Fei bertanya dengan marah karena terkejut. Itu hanya ilusi, itulah keadaan sebenarnya, ternyata kamu membunuh orang tuaku. Seluruh tubuh Ji Fei gemetar dan dia jelas sangat bersemangat. Mata Feng Huang dan Qi Yuan hampir meledak menjadi amarah. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini? Apakah kamu akan membunuhku di sini? Haha. Qing Chang, yang tidak memiliki gelombang di gujing, sebenarnya tertawa terbahak-bahak untuk pertama kalinya. Kalau begitu kamu bisa memikirkannya sendiri. Suara mendesing, tubuh Qing Chang tiba-tiba tetap dalam posisi duduk, tetapi dengan cepat berputar di udara dan terbang menuju Ji Fei. Ji Fei dengan cepat memusatkan perhatiannya dan menatap tubuh Qing Chang, bersiap untuk melihat bagaimana dia akan bergerak. Akibatnya, Qing Chang melewati matanya tanpa melakukan gerakan apapun. Dan Ji Fei tercengang. Namun, memikirkan kebencian orang tuanya, kemarahan Ji Fei mulai meningkat. Tiba-tiba dia mengepalkan tinjunya dan memukul keras tubuh Qing Chang yang berputar. Bang, tanpa melihat bagaimana Qing Chang mengambil tindakan, tinju Ji Fei seperti membentur dinding, dan tubuhnya terguncang dan mundur 2 langkah. Lumayan. Itu hanya 2 langkah, di luar dugaanku. Mata Ji Fei menjadi lebih serius. Dia baru saja memusatkan seluruh kekuatannya pada pukulan itu. Tetapi yang mengejutkannya, tidak ada yang terluka. Dia tahu bahwa Qing Chang ini sungguh tak terduga. Sekalipun dia sehat, dia tidak bisa 100% mampu mengalahkannya, dan dia pasti akan kalah sekarang. Ekspresinya serius dan fokus, suara mendesing. Tubuh Qing Chang berputar lagi dan terbang ke arahnya. Ji Fei dengan cepat mengayunkan tinjunya untuk melawan. Situasinya sama lagi. Tapi kali ini dia merasa kekuatan serangan baliknya lebih kuat.
dan dia mundur 3 langkah. Lalu datanglah pukulan keempat, mundur 4 langkah. Kelima kalinya, mundur 5 langkah. Ji Fei terus mundur hampir setiap kali dia memukulnya. Tetapi, kekuatan yang dia rasakan menjadi semakin kuat. Dahi Ji Fei mulai berkeringat, punggungnya mulai sakit, dan dia tahu lukanya telah patah. "Apakah kamu siap?" Suara Qing Chang tiba-tiba terdengar lagi. "Ayo," Ji Fei meraung tanpa bergeming, suara mendesing. Tubuh Qing Chang terbang seperti bola meriam. Ji Fei dengan cepat berbalik ke samping untuk menghindar, lalu menyerang ke samping. Akibatnya, bajunya terkoyak oleh angin dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tinjunya tidak menyentuh apapun. Ji Fei tercengang saat itu juga. Jika dia ingin membunuhnya, dia akan menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa ini? Kamu baik-baik saja. Ajak temanmu dan pergi. Qing Chang tiba-tiba berhenti dan berkata dengan ringan. Ji Fei dan yang lainnya tercengang. "Apa maksudmu, Zhou Fenghua? Kamu harus menghajarnya sampai mati sekaligus, atau kamu akan menjadi semakin sengsara. Apakah kamu mengerti?" Suara Qing Chang semakin menjauh dan orang itu menghilang. Qing Chang membuat mereka merasa aneh. Bersambung,